Nah, jadi itu ya tadi sudah kalian sebutkan ya tentang jenis-jenis dan faktor penyebab. Ya, faktor penyebabnya bisa karena tidak tahu, karena kurang sadar, karena terburu-buru, dan juga dari faktor kondisi apa? Kondisi jalan. Contohnya misalnya jalannya jelek, ya otomatis itu akan bisa melawan arus, melawan arah. Jadi ambil jalurnya, ambil lawan arus yang ke kanan, karena yang di jalan yang mana jalannya bagus, ya yang di kiri jelek. Nah itu akibatnya. Jadi bisa diakibatkan oleh faktor kondisi. Nah sekarang kalian sudah mengetahui tadi tentang jenis dan faktor penyebab. Nah berarti harus ada solusi ya. Bagaimana supaya tidak terulang kembali? Siapa yang mau mengatakan solusinya? Kelompok mana? Supaya tidak terjadi kembali terus, boleh kelompok dua silakan. Ya. Besaran bagi pelanggaran lalu lintas, meningkatkan kemampuan dan mengetahui pengemudi, mengembangkan dan memproduksi kesadaran dengan teknologi cepat. Ya. Tadi menurut kelompok dua kelompok tiga ya. Jadi kurangnya apa? Solusinya berarti harus ada edukasi ya, harus ada informasi tentang apa? Tentang pelanggaran lalu lintas. Bisa misalnya langsung diundang masyarakat atau melalui dipasang adanya poster ya di jalan raya ya. Gitu. Jadi misalnya tentang tertib lalu lintas, misalnya tidak boleh menggunakan knalpot bising, anak di bawah umur tidak boleh menggunakan motor ya. Itu disosialisasikan informasinya melalui poster. Atau ada lagi yang mau menambahkan, siapa boleh solusinya supaya tidak terjadi pelanggaran lalu lintas? Apalagi solusinya? Silakan kelompok lain ada yang mau menambahkan, boleh? Silakan kelompok satu. Solusinya apa lagi kelompok satu? Solusinya mencegah pelanggaran lalu lintas, melalui edukasi dan kampanye keselamatan pengendara. Terus? Mengikuti sertakan masyarakat sebagai bagian dari program lalu lintas, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengemudi, mengembangkan dan memproduksi kendaraan dengan teknologi termutakhir, membangun infrastruktur jalan dan akil, mengawasi regulasi transportasi umum, menegakkan hukum yang tegas dan adil bagi semua pelaku pelanggar lalu lintas. Ya, terima kasih untuk kelompok satu. Nanti sudah dijelaskan ya oleh kelompok satu, sudah ditambahkan solusinya harus ada hukum yang adil. Kemudian tadi yang Bapak bicarakan jalan yang jelek berarti harus diperbaiki, diperhatikan jalannya supaya tidak jelek ya. Kemudian tadi katanya ada membangun apa? Bukan transportasi ya, mengadakan transportasi yang layak. Seperti contoh misalnya ada anak di bawah umur memakai kendaraan bermotor karena terpaksa, karena tidak ada kendaraan umum ya, pakai ojek ongkosnya mahal, angkot nggak ada, jadi terpaksa membawa kendaraan. Padahal itu tidak diperbolehkan. Yang baik, oke itu ya solusinya. Nah untuk yang terakhir ya, kita ambil kesimpulan. Jadi yang namanya sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang bagaimana? Yang mentaati semua peraturan. Contohnya peraturan tentang lalu lintas. Masih banyak sebetulnya ya. Peraturan di sekolah, peraturan di masyarakat, di lingkungan sekitar, di rumah ada aturan. Siapa yang membuat aturan? Di sekolah ada aturan. Siapa yang membuat aturan? Kepala sekolah. Sekarang Bapak tanya, dari jenis pelanggaran lalu lintas tadi mana yang termasuk ke dalam sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana yang sesuainya? Yang mematuhi peraturan lalu lintas. Contohnya berarti wajib membawa kelengkapan surat-surat pengemudi seperti SIM, kemudian STNK, kemudian memakai kelengkapan motornya harus lengkap.
misalnya seperti ini, ugal-ugalan, ya, kecepatan tinggi dalam berkendara itu termasuk yang mencerminkan yang tidak? Tidak. Yang tidak mencerminkan. Oke. Kemudian berkendara dengan hati-hati. Iya. Termasuk sikap yang mencerminkan peraturan perundang-undangan. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Kalian sudah paham? Baik, Bapak ada pertanyaan refleksi nih untuk kalian ya. Apa manfaat yang bisa kalian peroleh pada pertemuan kali ini? Menambah wawasan tentang tata tertib, lalu siapa lagi? Manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini? Ada yang mau menambahkan? Jadi kita tahu tentang tata tertib, lalu apa itu pencerminan dari sikap mematuhi atau sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana caranya supaya kalian menghindari pelanggaran lalu lintas? Apa yang akan kalian lakukan? Hah? Apa yang akan kalian lakukan supaya kalian tidak melanggar lalu lintas? Mematuhi peraturan. Oh, seperti itu. Baik. Nah, kemudian apa yang menurut kalian menarik dalam pembelajaran hari ini? Bisa lebih mengetahui tentang peraturan lalu lintas. Yang bikin menarik pembelajaran hari ini apa? Apa? Ya? Jadi tahu gimana peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya dan di jalan umum. Jadi mengetahui ya. Jadi yang ini tidak boleh, yang ini diperbolehkan gitu. Apalagi yang membuat kalian pembelajaran menarik hari ini? Ada yang beda tidak dengan metode dengan pembelajaran hari ini? Oh, adanya diskusi. Oke, nah yang terakhir apakah kalian kuat? Kenapa? Karena bisa? Oh, bisa berdiskusi. Apalagi? Apalagi puasnya dengan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menambahkan? Silakan, jangan takut, jangan malu. Puas dengan pembelajaran hari ini apa? Karena bisa berdiskusi saja. Kalian tidak ada yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Mengetahui apa silakan. Andika mau? Siapa lagi silakan. Puasnya karena apa? Karena diskusi saja. Oh, seru ya pembelajarannya itu. Bisa mengemukakan pendapat seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, untuk pertemuan kali ini ya dicukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi insya minggu depan di materi yang berbeda ya, materinya tentang semangat kebangkitan nasional ya. Oke, untuk kali ini cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pulang ya